orang mungut kopi. Ini ada. Ayo. Ibu dari mana, Bu? Ya. Pungut Meranti ya, cuma kita. Ini adalah ibu-ibu kopi sakti dari beberapa desa, dari Pungut Meranti, dari Tebet Tenong ya, Kak? Mojerjo, Pak. Mojerjo juga. Sakti Mojerjo. Oke. Dan ini oke, teman-teman, ini kedai kopi, tempat mesan nih, teman-teman sekalian. Tempat mesan kopinya nih. Kopi semang, kopi petik merah, dan aneka makanan khas kampung. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan kami di aktivitas kita di kampung. Wah, hari ini kebetulan kita menghadiri kegiatan launching kedai kopi ibu-ibu kopi sakti di Desa Batu Ampar. Ibu dari mana, Bu? Pungut Meranti ya, cuma kita. Ini adalah ibu-ibu kopi sakti dari beberapa desa, dari Pungut Meranti, dari Tebet Tenong ya, Kak? Mojerjo, Pak. Mojerjo juga. Sakti Mojerjo. Oke. Dan ini Ketua Kopi Sakti Bengkulu, Ibu Supartina Paksi. Hari ini kegiatannya launching apa nama tadi? Kedai kopi. Kedai kopi petik merah dan launching pondok saung ke apa namanya? Ke tempat pondok pendidikan. Oh, tempat ini edukasi ya. Ya. Oh. Orang kampung dalam itu tadi. Lu pada bawa sini. Apa keripik pisang iyo di dalam itu tadi? Oke, teman-teman, ini kedai kopi, tempat mesan nih, teman-teman sekalian. Tempat mesan kopinya nih. Kopi semang, kopi petik merah, dan aneka makanan khas kampung. Orang mungut kopi. Ini ada. Ayo. Sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalaupun ini nanti ibu-ibu dari penggiat kopi sakti bisa membantu kami pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, kami sangat berterima kasih. Jika nanti dari mana, Bu? Mojerjo. Dapilnya Pak Ketua DPR tadi. Mojerjo ada tempat tenong juga ya? Iya, Tenong juga ada. Tempat tenong ya? Kami barusan dari tempat tenong dari Palapan tadi. Iya, acara tablik. Ya kades kami. Iya, situ tadi. Barusan ini dari situ tadi. Hingga ya kalaupun sudah ada yang dari Rejang Lebong, oke, kita tindak lanjuti di situ. Nanti boleh kita panggil dengan kawan-kawan yang lainnya, termasuk juga dari Dinas Pertanian, sehingga ini menjadi gerakan bersama. Sehingga 2026 kita sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Jika dia bicara itu atas nama provinsi sudah mencapai situ. Saya seperti saya katakan tadi, untuk acara seperti ini sudah terbiasa. Jadi dengan BRDP waktu saya di Bapeda, kemudian dengan kelompok-kelompok tani, wanita, perempuan dan sebagainya tentang ketahanan pangan waktu saya jadi Kasubag Perencanaan di Ketahanan Pangan, jadi sudah terbiasa dan sudah. Saya mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya peranan kelompok tani. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas.
Jadi kelompok tani itu dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan membagi pengetahuan, kemudian keterampilan dan sumber daya. Makanya tadi launching pendidikan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Jadi dapat meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Itu harapannya. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi peranan ibu-ibu luar biasa nih. Dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Yang itu seperti itu. Kemudian yang keempat, seperti yang kita bicarakan tadi, bukan Bupati Rembang juga dengan aswacitanya Pak Prabowo itu meningkatkan ketahanan pangan. Dia dapat meningkatkan dalam desa dengan meningkatkan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian. Nah, kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya pertama adalah peningkatan kapasitas yang akan dilakukan launching ini kan. Kelompok tani dapat meningkatkan kapasitas petani dengan membagi pengetahuan dan keterampilan. Siapapun yang beli menjual, ibu nggak beli toh? Ibu petani mau apa pedagang? Nah, kalau petani siapapun yang beli, gua pakai harga itu mahal. Jakarta beli Lampung, beli Jakarta pun ibu jual. Jadi itu mindset yang membuat itu tidak produktif. Petani itu akan sulit menjual. Setidaknya itu mahal kalau